Demokrasi adalah cara menjalankan sebuah pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat bisa ikut terlibat dalam pemilihan pemimpin dan pembuat aturan. Nah, demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara, berkumpul, dan memilih kepercayaan. Ada pula bentuk-bentuk dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama, ada demokrasi langsung, yaitu rakyat terlibat langsung dalam keputusan politik. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Contohnya itu seperti DPR, Presiden, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada demokrasi partisipatif, yaitu masyarakat ikut serta dalam pengambilan kebijakan melalui diskusi atau konsultasi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia, yaitu kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi akan dijamin. Yang kedua, ada pemilu yang adil dan bebas, yaitu pemimpin dipilih langsung oleh rakyatnya. Yang ketiga, ada sistem multipartai, yang dimana adanya persaingan politik yang sehat karena sistem demokrasi ini. Yang keempat, ada pers yang bebas dan independen. Jika sebuah negara emang benar menganut konsep demokrasi, media dapat mengkritisi pemerintah tanpa mendapatkan ancaman dan tekanan. Lalu yang kelima, ada supremasi hukum, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi terdapat 5 prinsip secara umum. Yang pertama itu kedaulatan rakyat, kedua kebebasan dan kebersamaan, ketiga pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, keempat jaminan hak asasi, kelima pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha seorang tanpa pembatasan dari penguasa. Ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Di negara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah atau mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Yang keempat, jaminan hak asasi. Hak dasar tiap warga negara harus dijaga dan dilindungi. Contohnya adalah hak hidup, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, hak berkeyakinan, dan sebagainya. Yang kelima, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Pemerintahan harus berjalan sesuai kehendak dan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945. Nah, yang pertama itu ada pembukaan alinea keempat. Nah, di sana itu sudah diatur dalam alinea keempat yang berbunyi maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berdaulat rakyat. Nah, yang kedua itu ada pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, dengan demikian Undang-Undang 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berdasarkan kedaulatan rakyat. Setelah itu ada perkembangan praktek demokrasi berdasarkan undang-undang. Nah, yang pertama itu masa Republikasi Indonesia I, itu di mana masa demokrasi yang menunjukkan peran parlementer serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer. Terus pada masa Republikasi II, yaitu demokrasi yang terpimpin yang dalam banyak aspeknya telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasan dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Setelah itu ada masa Republikasi Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional dengan menunjukkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil.